Halo teman-teman YouTube, welcome to Dunia Andri. Apa kabar kalian semua? Semoga aktivitas kalian di minggu ini berjalan dengan lancar ya. Oke, di video kali ini gua mau masuk lagi ke segmen berita viral. Karena memang sepanjang akhir pekan ini ada banyak banget berita-berita yang bikin heboh dunia sosial media maupun berita-berita online ya. Dan dua berita yang akan gua bahas kali ini ada kaitannya, yaitu masih mengenai virus corona. Tapi gue gak mau ngebahas tentang virusnya, tapi kepada orang-orang yang memang terlibat di dalamnya, atau mereka-mereka yang memang menjadi pasien COVID-19, dan juga beberapa oknum yang bisa dibilang masih berkaitan dengan virus corona ya. Kalau kalian yang aktif di media sosial pasti tahu banget kalau kemarin heboh banget ada tweet dari seorang pasien COVID-19 yang tinggal di rumah sakit Wisma Atlet, dimana dia bikin tweet yang kayak pamer screenshotan chat dia dengan nakes yang bekerja di sana, dimana pasien positif COVID-19 ini melakukan hubungan terlarang dengan nakesnya itu di toilet rumah sakit Wisma Atlet. Ini agak disayangkan sih, kenapa? Karena masih banyak orang di luar sana yang terjangkit virus COVID-19 dan susah mendapatkan tempat gitu ya. Sedangkan kamu yang juga positif virus corona tapi malah bukan memaksimalkan fasilitas yang diberikan oleh negara untuk menyembuhkan penyakit kamu, tapi malah digunakan sebagai alat untuk memuas memuas nafsu sesaat gitu. Sebenarnya gue juga nggak masalah sih lu mau melakukan hubungan dengan siapapun ya, mau dimanapun, asal itu tidak merugikan orang lain. Tapi ya mbok ya gitu, nggak usah disebarkan di sosial media. Nggak perlu kamu dengan bangga memamerkan hal bodoh yang kamu lakukan. Untuk apa sih? Untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain gitu ya, kalau kamu bisa melakukan hubungan terlarang dengan seorang perawat yang menggunakan APD gitu. Kalau kalian yang belum sempat tahu beritanya atau kasusnya, sebenarnya ini tweet dari akun Twitter Botialter, tapi akunnya sudah di private. Tapi gue akan kasih ke kalian screenshot yang sudah netizen lakukan sebagai bukti kalau si pasien yang sedang isolasi di rumah sakit Wisma Atlet ini melakukan hubungan yang terlarang itu ya. Kalian bisa baca chatnya seperti apa. Emang chatnya sih sebenarnya chat pribadi menurut gue, tapi kenapa lu dengan bangga men-share hal tersebut di platform sosial media yang bisa dilihat orang banyak dan juga bisa dijudge oleh orang banyak. Sebenarnya orang-orang tuh marah bukan karena kamu melakukan hubungan terlarang yang memang didasari oleh kalian yang suka sama suka ya, tapi lebih ke kamu itu kan pasien positif corona dan pasangan kamu adalah tenaga kesehatan yang memang seharusnya bertugas untuk menjaga pasiennya gitu ya. Kenapa malah justru menggunakan fasilitas negara yang dikhususkan untuk menyembuhkan para pasien positif corona, tapi kalian malah gunakan untuk perbuatan asusila tersebut. Kalau kalian sama-sama sehat, kalian sama-sama suka dan melakukan hubungannya di tempat yang memang kalian sukai, bukan di tempat umum, ya itu terserah kalian, itu pilihan kalian, dosa-dosa kalian ya. Tapi kalau kalian melakukan hal tersebut di rumah sakit yang memang dikhususkan untuk proses penyembuhan, apalagi di sini virus corona yang masih merajalela, menurut gue itu sangat-sangat tidak etis dan juga berbahaya banget. Kenapa? Selain kamu juga menularkan kepada si tenaga medisnya, juga itu bisa berdampak kepada tenaga medis yang lain yang juga bertugas di rumah sakit Wisma Atlet tersebut. Dari berita yang gue baca kemarin, memang nakesnya atau perawatnya ini udah dibebas tugaskan dan juga sedang didalami apakah ada pasal yang dilanggar oleh keduanya. Untuk pasiennya sendiri sih belum bisa diperiksa karena masih diisolasi karena memang positif
COVID-19 ya. Ini pelajaran buat kita sih teman YouTube, kalau mau melakukan sesuatu jangan cuma cari viral, jangan jadi attention seeker cuma untuk kepuasan sesaat gitu. Kita juga harus perhatikan dampak yang akan kalian dapatkan apabila kalian melakukan hal tersebut. Baik itu dampak baik ataupun dampak buruknya. Terlebih dampak buruk ya, karena nggak cuma bisa berdampak buat kalian tapi buat lingkungan sekitar kalian. Apalagi kamu yang sedang menjalani rehabilitasi karena positif COVID-19, harusnya fokus aja buat penyembuhan penyakit kamu. Lupakan dulu kesenangan sesaat yang cuma nantinya akan merugikan diri kamu sendiri. Oke, lanjut ke berita kedua, masih mengenai pasien COVID-19. Kali ini terjadi di daerah Brebes, yaitu di mana ada sekumpulan orang yang melakukan perusakan di Rumah Sakit Umum daerah Brebes. Ini tuh terjadi kemarin di hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020, di mana ada kerumunan orang yang mau mengambil paksa jenazah yang wafat karena positif COVID-19. Sangat disayangkan sih, karena para kerabat dari jenazah tersebut memang melakukan kekerasan yang mengakibatkan kerusakan di fasilitas umum, apalagi di rumah sakit umum daerah yang memang pasti dibutuhkan, saat ini sangat-sangat dibutuhkan untuk proses penyembuhan para pasien COVID-19 maupun pasien-pasien yang sakit bukan karena COVID ya. Maksudnya kalau bisa dibicarakan dengan baik-baik, seharusnya masih bisa dimusyawarahkan dengan baik ya. Karena memang akhirnya pun akan rugi di kalian yang melakukan perusakan tersebut. Karena setelah pengambilan paksa jenazah pasien COVID-19 tersebut, para tenaga medis dan juga puluhan petugas dari Polres Brebes maupun dari Brimob Polda Jawa Tengah melakukan penyisiran untuk menangkap para pelaku yang melakukan pengerusakan di Rumah Sakit Umum daerah Brebes tersebut, dan juga untuk mengambil jenazah pasien yang positif COVID-19 tersebut untuk dikebumikan dengan protokol kesehatan. Walaupun memang diwarnai dengan isak tangis dari para kerabat dan juga keluarganya, tapi memang namanya protokol kesehatan tetap harus didahulukan. Karena kan memang ini untuk melindungi kita, orang-orang yang alhamdulillah sampai saat ini tuh belum terinfeksi COVID-19. Jangan sampai sih gitu, tapi memang protokol kesehatan itu diperlukan untuk melindungi tidak hanya tenaga medis atau petugas, tapi juga buat kita yang ada di lingkungan sekitar. Oke dan teman itu, begitu dulu edisi berita viral kali ini. Pelajaran buat kita adalah simpen rapi-rapi aib kita, karena setelah kita simpen pun kalau Tuhan berkehendak untuk dibongkar ya dibongkar gitu. Tapi jangan melakukan tindak kebodohan dengan membongkar aib sendiri hanya untuk mendapatkan attention gitu. Karena di zaman sekarang jejak digital itu sangat-sangat jahat teman YouTube. Kenapa? Karena nanti di kemudian hari bisa menjadi batu sandungan kita saat kita mau misalnya ke tahap yang lebih tinggi dari pencapaian yang kita dapatkan saat ini. Bijak-bijaklah dalam bersosial media, bijak-bijaklah dalam memposting apapun di sosial media kamu. Kalian boleh bebas berbicara, tapi harus perhatikan lagi dampaknya sih. Karena freedom of speech itu juga ada hal-hal yang harus kita hormati. Oke deh, semoga video kali ini bisa membantu, bisa memberikan informasi buat kalian teman YouTube, dan juga bisa menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa di video berita viral berikutnya. Bye-bye.